Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Hari ini saya mau bikin roti klasik tanpa isian untuk sarapan. Jadi kalau mau sarapan kita tinggal oles-oles aja, bisa pakai selai stroberi atau pakai selai coklat seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan wadah, masukkan 145 ml susu cair hangat, tambahkan 30 gram gula pasir. Aduk sampai gula pasirnya larut. Masukkan 5 gram ragi instan. Aduk lagi sampai tercampur rata. Masukkan 1 butir kuning telur. Aduk rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Masukkan 250 gram tepung protein tinggi. Bahan kering ini diayak dulu supaya tidak bergerindil dalam adonan. Masukkan juga 26 gram susu bubuk. Aduk sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang terlihat. Kalau mau pakai mixer juga boleh ya. Selanjutnya saya akan uleni adonannya pakai tangan. Resep ini cocok banget buat teman-teman yang mau mulai belajar membuat roti, karena selain bahannya mudah didapat, caranya juga sangat sederhana. Masukkan 30 gram margarin, setengah sendok teh garam. Uleni lagi sampai adonannya menjadi kalis dan gak lengket lagi di tangan. Waktu yang diperlukan untuk menguleni adonan roti klasik ini sampai menjadi kalis dan gak lengket lagi di tangan sekitar 15 menit. Oke, ini sudah cukup kalis. Kalau ditekan, adonannya akan terasa lembut seperti ini. Selanjutnya adonan akan diistirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Tutup menggunakan kain bersih. Waktunya bisa bervariasi antara 1 sampai 1,5 jam tergantung suhu udara di sekitar. Kebetulan udara sedang cerah, jadi ini 1 jam sudah mengembang 2 kali lipat. Beri taburan tepung sedikit aja, kemudian kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Pindahkan adonan ke atas meja kerja yang diberi taburan tepung secukupnya. Kemudian saya akan bagi adonannya menjadi 16 bagian. Masing-masing bagian kalau mau ditimbang beratnya antara 30 sampai 31 gram. Kalau ada sisa adonan yang beratnya kurang dari 30 gram, ini tinggal dibagi rata saja ke semua adonan yang sudah terbagi-bagi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian tutup adonannya menggunakan kain bersih supaya permukaannya nggak kering. Nah, selanjutnya adonan akan di rounding. Adonan yang sudah di rounding jangan lupa ditutup kain bersih juga supaya permukaannya nggak kering. Setelah semua adonan selesai di rounding, istirahatkan lagi selama 10-15 menit. Sementara itu saya sudah siapkan loyang yang diberi alas baking paper dan olesan margarin. Setelah 15 menit, adonan akan dibentuk dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding.
tipiskan menggunakan rolling pin sampai mencapai diameter sekitar 10 cm. Selanjutnya lipat adonan sampai membentuk setengah lingkaran seperti ini. Lakukan hal yang sama ke semua adonan. Kalau sudah setengah jalan, kita bisa susun adonannya ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Jadi ini kurang lebih mirip-mirip dengan roti sisir ya. Tapi ini saya pakai loyang biasa, bukan loyang roti sisir. Susun adonan ke dalam loyang dengan bentuk lengkung menghadap ke bawah. Sebaiknya jangan menyusun adonan terlalu rapat karena nanti dia akan mengembang. Nah, ini sebelah sini tuh udah mulai mengembang. Beda dengan adonan sebelahnya yang masih belum mengembang. Kemudian tutup pakai kain bersih, istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Sisa adonan saya susun lagi di loyang satu lagi, ukurannya lebih kecil, tetapi ini masih menyisakan ruang loyang yang cukup lebar. Satu loyang ini isinya 7 bagian. Tutup menggunakan kain bersih dan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini loyang yang pertama. Setelah 50 menit diistirahatkan, adonannya sudah mengembang. Saya akan tunggu sekitar 10 menit lagi. Sambil memanaskan oven, saya siapkan bahan olesan 1 butir kuning telur ditambah dengan 1 sendok makan susu cair. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kebetulan suhu udara di sekitar saya sedang hangat, jadi waktu proofingnya juga normal, sekitar 60 menit. Nah, ini sudah mengembang dengan baik. Seperti ini ya teman-teman. Oles permukaannya pakai bahan olesan tadi secara perlahan sampai merata supaya nanti hasilnya bagus. Jadi roti klasik ini dibuat tanpa pakai mixer, cukup diuleni pakai tangan, nggak perlu dibanting juga. Gampang banget kan? Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit atau sampai matang. Nah, ini dia hasilnya. Roti klasik tanpa isian sudah matang. Keluarkan dari dalam loyang selagi masih panas supaya bagian bawahnya nggak keringetan. Kemudian bagian permukaannya langsung dioles pakai margarin yang sudah dicairkan supaya nanti permukaannya ini tetap lembut dan mengkilap. Dan ini adalah loyang yang kedua, sama-sama sudah matang. Oles juga permukaannya pakai margarin yang sudah dicairkan. Kalau mau rasanya lebih spesial, penggunaan margarin dalam adonan ataupun olesan bisa diganti dengan butter. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, meskipun roti klasik ini dibuat tanpa pakai mixer, tapi hasilnya lembut banget dan empuk. Serat rotinya juga terbentuk dengan baik, matang merata. Nah, ini teman-teman bisa lihat serat rotinya ya, lembut banget. Untuk saran penyajian, rotinya bisa dibelah kemudian dioles pakai bahan olesan berupa selai coklat ataupun selai lainnya seperti yang tampak di awal video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cara-cara yang mudah dan sederhana. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.